beberapa bukti baru TV. Ini sedang proses di laboratorium forensik untuk kita lihat, karena tentu ini kita penyidik memperoleh dari beberapa sumber, ada beberapa hal yang harus dilakukan sinkronisasi, kalibrasi waktu. Kadang-kadang ada 3 CCTV di satu titik yang sama, tapi waktunya bisa berbeda-beda. Nah, tentu ini harus melalui proses yang dijamin legalitasnya. Jadi bukan berdasarkan apa maunya penyidik, tetapi berdasarkan data atau metadata daripada CCTV itu sendiri. Terkait dengan CCTV juga tidak perlu kita jelaskan di sini karena itu menjadi materi penyidikan. Yang jelas saya sampaikan kepada rekan-rekan saat ini sedang berada di laboratorium forensik untuk dilakukan proses-proses digital forensik di sana. Hasilnya juga nanti ahli kepada penyidik, tidak kepada siapa. Dan kami juga mendapatkan bahwa di rumah tersebut memang kebetulan CCTV-nya rusak kurang lebih 2 minggu yang lalu, sejak 2 minggu yang lalu, sehingga tidak dapat kami dapatkan. Namun demikian tentunya kita tidak berhenti sampai di situ. Secara scientific crime investigation kami bisa berusaha untuk mengungkap, membuat terang peristiwa ini dengan mencari alat bukti lain secara saintifik. Nah, tentunya kami juga mencari juga alat bukti pendukung. Ya, ini kami sudah mendapatkan CCTV dari sekitar rumah tersebut yang merupakan atau bisa membuktikan petunjuk adanya proses ataupun orang-orang yang mungkin berada di rumah tersebut. Saya tidak tahu pemirsa, apakah makin hari kasus ini semakin terbuka, ataukah mungkin kasus misteri kematian Brigadir Joshua ini semakin rumit pemirsa. Ketika tadi Anda saksikan sebelumnya bahwa ada 2 pernyataan yang berbeda, memang dengan waktu yang sangat berbeda antara pernyataan bahwa tidak ada CCTV, sampai pada akhirnya hari ini kita sudah mendapat informasi ada bukti petunjuk CCTV di 3 tempat yang berbeda. Itulah yang nanti akan saya upaya bahas di malam hari ini pemirsa. Di studio TV One ini sudah hadir Bang Saur Siagian yang merupakan anggota tim advokat penegak hukum dan inisiator tim advokat penegak hukum dan keadilan Tampak. Inisiator Tampak ya Bang Saur. Oke, saat ini saya juga telah tersambung lewat sambungan Zoom dengan anggota Kompolnas Bapak Albertus Wahyu Rudanto. Selamat malam Pak Wahyu. Selamat malam Mbak Caca. Ya, mungkin sebelum saya ke Bang Saur, saya ke Pak Wahyu terlebih dahulu. Pak, semakin hari institusi Polri ini semakin disorot dan dipertaruhkan marwahnya ketika ternyata ada bukti petunjuk baru CCTV, padahal sebelumnya Kapolres mengatakan tidak ada CCTV. Ini seperti apa sih Pak? Terima kasih Mbak Caca. Jadi memang kasus ini menjadi pertaruhan kredibilitas institusi, baik itu Polri maupun yang dilibatkan seperti Kompolnas dan Komnas HAM. Menurut saya harapan dari Bapak Kapolri membentuk tim internal eksternal, harapan dengan kasus ini agar transparan dan akuntabel melalui scientific crime investigation, ditambah tadi pagi statement dari Pak Presiden agar tidak ada keraguan-keraguan di masyarakat, maka jangan ada yang ditutupi usut tuntas kemudian buka apa adanya. Saya kira ini menjadi hal yang kita cermati. Posisi Kompolnas adalah mendorong agar terangnya kasus ini menjadi semakin jelas, dan tujuan akhir tentu agar kepercayaan publik kepada Polri semakin kembali, karena jangan sampai institusi dikorbankan. Ini bukan persoalan institusi. Karena itu apa yang dilakukan oleh pimpinan Polri, Pak Kapolri mulai menonaktifkan pejabat-pejabat seperti Kadif Propam, Karopominal dan Kapolres, itu satu langkah-langkah yang menurut saya harus diapresiasi, apalagi ada keputusan untuk melakukan otopsi ulang. Nah, ini menjadi menarik karena selama ini ada kekhawatiran dari publik bahwa polisi akan menutup-nutupi. Dengan adanya nanti otopsi ulang, maka yang terjadi adalah benar-benar investigasi ini dilakukan secara ilmiah.
secara akademik. Dan itu tugas kami selaku pengawas eksternal untuk mengawal ini, untuk mendorong ini, dan ketika kami lakukan, kami akan mengawasi tahap demi tahap apakah SOP-nya berjalan dengan benar, apakah yang dilakukan sesuai dengan aturan perundangan yang benar, dan jangan sampai kemudian kasus ini justru berimbas kepada buruknya atau tidak dipercayanya institusi Polri. Karena sekarang Polri sudah bekerja serius dan langkah-langkah dilakukan sesuai dengan aspirasi, sesuai dengan ketentuan, dan sesuai dengan harapan dari masyarakat melalui kebijakan-kebijakan yang sudah muncul. Oke. Demikian Mbak Caca. Pak Wahyu ditahan dulu, mungkin saya ke Bang Saur Siagian. Kita bahas satu persatu ya, mungkin sekarang kita ke CCTV terlebih dahulu karena tadi sebelumnya kita menyaksikan pernyataan yang berbeda. Dari tampak sendiri Bang Saur sekarang sudah puas tidak sih bahwa sebelumnya mengatakan tidak ada CCTV, sekarang dicari pada akhirnya ada bukti petunjuk CCTV, seperti apa? Nah, pertama saya kira Mbak Caca ini prestasi awal dari tim sus yang dibentuk oleh Pak Kapolri. Jadi artinya adalah kebohongan itu atau dusta itu kan sudah mulai terbuka nih. Kalau dulu dibilang CCTV tidak ada, bayangkan di hari yang sama juga sempat juga Kadif Humas mengatakan bahwa tidak lagi ada otopsi ulang. Setelah kemudian viral soal badan yang disayat-sayat, kemudian luka tembak, di hari yang sama juga kemudian ada luka tembak. Nah hari ini kita dengar misalnya sesuai juga permintaan kita kemarin, kita minta diberhentikan Perdi Sambo, Brada E, dan juga Kapolres, dan juga Henry Kurniawan, kemudian juga diberhentikan. Kami melihat bahwa tim sus ini serius. Ya. Tetapi Mbak Caca, ini baru dari awal peristiwa besar. Karena kita tidak mau juga ini hanya adalah lip service, hanya sekedar kemudian diumpetin sebentar dulu, kemudian supaya kasusnya tidak. Ini sangat serius, sangat serius. Ya. Kalau tidak seperti dibilang Pak Albert, ini kalau kita masih melindungi seorang figur-figur di kepolisian, ini taruhannya adalah institusi kepolisian dan kita tidak mau. Nah oleh karena itu saya kira kita apa yang dilakukan oleh tim sekarang ini kita betul-betul dorong supaya membuka Pandora yang selama ini gelap kemudian jadi terang benderang. Baik. Artinya gini Mbak Caca, tugas kita siapapun, Kompolnas termasuk. Kompolnas ini kan jadi disorotin, sempat juga membela-bela. Ya toh, bagaimana mereka mengawal tetapi dalam konteks penegakan hukum. Jangan pakai yang ilmiah-ilmiah itu hanya menutup-nutupi. Pokoknya kita buka terang benderang. Oke, dijawab dong karena tadi sudah menyinggung soal Kompolnas. Ada tidak sih upaya Kompolnas untuk membela untuk kasus ini, Pak Wahyu? Kami bela kalau benar. Kalau salah ya kami harus bilang salah. Oke. Itulah maka yang kami lakukan mengawal ini sesuai dengan apa yang kita lihat. Sehingga harapan publik misalkan lah otopsi ulang, itu kami yang mendorong. Walaupun itu masukan. Kemudian penonaktifan pejabat itu memang tidak hanya Kompolnas, tentu Bapak Kapolri juga terima masukan dari pihak lain. Tetapi di awal kami bilang mana yang terbaik dalam rangka membuat kasusnya menjadi terang benderang itu dilakukan. Dan tahap dilakukan Mbak. Jadi tupoksi Kompolnas memang di sana beda dengan Komnas HAM yang tadinya dilibatkan dan tidak berkenan. Kita harus menghormati karena memang tupoksinya berbeda. Tapi Kompolnas ini oleh undang-undang kan ditugaskan untuk mengawasi Polri agar Polri ini profesional dan mandiri, dan itu kita lakukan. Tahap demi tahap. Ini pertaruhan institusi. Kalau kami hanya sebagai bemper tadi yang disebut untuk melindungi, percuma ada Kompolnas. Justru Kompolnas hadir untuk menjadi setidaknya menjadi penengah antara keraguan publik dan apa yang dilakukan oleh Polri untuk kita bersama-sama mengawal kasus ini sehingga menjadi terang benderang yang dalam bahasanya Pak Kapolri transparan dan akuntabel itu. Baik, iya kalau saya nanti juga akan menarik mau mengutip perkataan Bang Saur ini nanti sesaat lagi pemirsa. Karena tadi Bang Saur berulang kali mengatakan dusta yang ditutupi dan sekarang kemudian dilakukan pembenaran satu persatu. Untuk apa sih dusta? Apakah ada sesuatu besar di balik ini? Nanti dijawab sesaat lagi, bahkan saya dengan Prof Kiki akan juga membahas hal tersebut usai jeda berikut.